kasih-Mu, Kau menderitakan ikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita patut bersyukur buat segala kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita pribadi, bahkan keluarga demi keluarga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan yang berada di rumah dalam persekutuan ibadah pada minggu hari ini, kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan. Sebentar kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, pada kesempatan malam hari ini kami mau belajar dari kebenaran firman Tuhan, sehingga kami diberkati melalui firman-Mu, iman kami bertumbuh di dalam Tuhan, di dalam segala situasi kondisi yang Tuhan izinkan terjadi, itu membentuk karakteristik kami di dalam Tuhan, dan membawa diri kami datang dan dekat kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang berada di rumah, adik-adik semua, bahkan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kiranya kita dalam keadaan sehat, dalam perlindungan yang datang daripada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Persekutuan Gereja-Gereja dan Lembaga-Lembaga Injili Indonesia atau PGLII memberi tema Paskah pada tahun 2020, yaitu kemenangan yang membangkitkan. Dan kita hari ini mau belajar dari kebenaran firman Tuhan dengan tema kemenangan yang membangkitkan. Itu di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 57. Bapak Ibu yang berada di rumah, untuk kita buka firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 57. Firman Tuhan berkata, "Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, suatu ungkapan yang ditulis oleh Rasul Paulus yang menyatakan bahwa kemenangan itu diperoleh hanya dalam Yesus yang telah mati dan bangkit. Dan pada hari ini kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus yang menunjukkan suatu kemenangan sebagai orang-orang yang percaya di dalam Tuhan. Maut telah ditelan dalam kemenangan Kristus melalui kebangkitannya. Rasul Paulus juga menulis bahwa jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kita. Tepat sekali dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 17. Maka daripada itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa manfaat kebangkitan Yesus bagi diri saya dan bagi Bapak Ibu yang berada di rumah? Sekali lagi yang menjadi pertanyaan buat kita, apa manfaat kebangkitan Yesus bagi diri kita? Di bagian pertama dapat kita belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan. Yang pertama adalah kebangkitan Yesus itu membawa pembaharuan hidup. Di 2 Korintus pasal 5 ayat 17 berkata, "Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang." Di bagian pertama ini, kebangkitan Yesus membawa pembaharuan. Manusia yang berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, itu ditebus oleh Allah dengan darah yang mahal, melalui pengorbanan Yesus di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga. Dan pada saat ini kita merayakan Paskah. Meskipun situasi kondisi yang kita alami dan kita beribadah di rumah, tetapi itu tidak mengurangi semangat sukacita kita di dalam Tuhan. Bahwasanya kemenangan itu membawa suatu kebangkitan Kristus yang menyatakan bahwa Yesus telah bangkit, dan itu menunjukkan suatu kemenangan bagi kita semua sebagai orang-orang yang percaya, yang hidup di dalam Tuhan. Makna dari kebangkitan Kristus itu membuka perspektif iman dan relasi yang mendamaikan antara Allah dengan manusia dan manusia dengan sesamanya. Umat yang semula hidup dalam kegelapan dan tanpa pengharapan dianugerahi iman dan keselamatan, sehingga membawa orang percaya masuk dalam pembaharuan hidup.
Selanjutnya Roh Kudus yang akan memimpin hidup orang percaya kepada terang Kristus. Jadi pada saat kita percaya di dalam Tuhan, ada pembaharuan hidup. Karena bukan kita lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam kita semua. Sebagai orang yang percaya di dalam Tuhan. Menjadi pertanyaan di bagian pertama adalah, apa saja yang diperbaharui dalam hidup orang percaya? Yaitu yang pertama adalah pikiran kita diperbaharui di dalam Tuhan. Itu di dalam Roma pasal 12 ayat 3. Firman Tuhan berkata, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Firman Tuhan sudah jelas bahwa kita pada saat dipercaya dalam Tuhan, kita diperbaharui di dalam Tuhan. Dan di dalam Filipi 2 ayat 5-8 berkata, bahwa hendaklah kamu dalam hidupmu bersama itu menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ayat 8 berkata, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi pikiran kita diperbaharui di dalam Tuhan pada saat kita percaya di dalam Tuhan. Karena tidak mungkin pada saat kita percaya di dalam Tuhan, kita sama seperti orang-orang yang tidak mengenal akan Tuhan. Dan apa saja yang diperbaharui dalam Tuhan pada saat kita percaya di dalam Tuhan, yaitu cara bekerja dan bersekutu di dalam Tuhan. Itu di dalam Roma pasal 12 ayat 4-8. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lain menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia itu untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia itu untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia itu untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukan dengan sukacita. Jadi apa pembaharuan dalam kehidupan kita? Bukan hanya pikiran saja, tetapi cara bekerja kita dalam persekutuan dan lain sebagainya itu diperbaharui di dalam Tuhan. Mungkin kita terkadang hanya memikirkan diri kita sendiri tanpa memikirkan orang lain. Tetapi pada saat kita hidup di dalam Tuhan, kita memikirkan bahwa hidup kita untuk kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Yang selanjutnya bahwa semangat dalam melayani itu diperbaharui di dalam Tuhan. Mungkin dulu kita melayani dengan sembarangan, mungkin kita hanya melayani karena saya mampu. Tetapi pada saat kita sungguh-sungguh mengenal akan Tuhan, kita diperbaharui di dalam Tuhan, maka kita mempunyai konsep pemikiran bahwa kita disemangati di dalam Tuhan, kita diperbaharui dalam melayani pekerjaan Tuhan. Itu di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiria kami semakin merosot, namun manusia batinia kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Jadi selalu diperbaharui terus di dalam Tuhan. Dan di dalam Amsal 18 ayat 14 berkata, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Jadi kita diperbaharui di dalam Tuhan akan menyemangati kita di dalam Tuhan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Dan di bagian kedua untuk kita dapat belajar bersama-sama, kebangkitan Yesus itu membawa pengharapan, kepastian iman. Jadi ini suatu kepastian iman, bukan mudah-mudahan. Di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 14 dan ayat 17 berkata demikian,
Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sia jugalah kepercayaan kamu. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup di dalam dosa. Jadi Kristus bangkit untuk menunjukkan suatu kemenangan. Dan di bagian kedua ini, bahwa kebangkitan Yesus itu membawa pengharapan dan kepastian akan iman di dalam Tuhan. Kebangkitan yang membawa pembaharuan tidaklah bisa terlepas dari pengharapan akan kepastian iman dalam Kristus. Jadi bukan hanya kita diperbaharui di dalam Tuhan, tetapi iman kita juga tetap teguh di dalam Tuhan. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa kebangkitan itu membawa pembaharuan hidup tidaklah bisa terlepas dari pengharapan akan kepastian iman dalam Kristus. Oleh karena itu, Rasul Paulus menegur jemaat yang ada di Korintus, di mana pada waktu itu ada jemaat yang tidak mempercayai kebangkitan Kristus. Dengan alasan orang mati tidak akan bisa hidup lagi. Tetapi Allah kita yang menjelma menjadi manusia yang turun ke dunia, yang mati di kayu salib untuk menebus segala dosa dan pelanggaran kita, dan bangkit pada hari yang ketiga menunjukkan bahwa Ia berkuasa atas maut. Jadi kita bersyukur bahwa kita menyembah Allah yang benar dalam Kristus Yesus. Kepada mereka yang tidak percaya, Rasul Paulus bukan hanya menegur, tetapi dia menguatkan bahwa Kristus sungguh-sungguh hidup dan bangkit. Jika Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah pemberitaan Injil yang disampaikan, dan sia-sia juga kepercayaan mereka atau kepercayaan kita. Jikalau Kristus tidak bangkit, maka Bapak Ibu di rumah masing-masing tidak mungkin beribadah. Kalau kita hanya percaya kepada Kristus dan Kristus tidak bangkit, itu tidak membuktikan bahwa Yesus itu adalah Allah. Tetapi karena Yesus bangkit pada hari yang ketiga, menunjukkan bahwa Ia berkuasa atas maut, dan selama 40 hari Dia menampakkan diri kepada orang-orang yang Ia jumpai, dan naik ke surga, menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya di dalam Tuhan. Menjadi pertanyaan buat kita di bagian kedua, pengharapan akan kepastian iman seperti apa yang kita peroleh sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Yang pertama yaitu kepastian iman akan keselamatan dalam Kristus Yesus. Bahwa keselamatan hanya di dalam Kristus Yesus. Itu tepat sekali di dalam Yohanes pasal 4 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Di kisah para rasul pasal 4 ayat 12 berkata, "Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan." Jadi suatu hal yang luar biasa bahwa kepastian iman akan keselamatan hanya dalam Yesus. Yang selanjutnya bahwa kepastian iman akan kebangkitan tubuh. Yang mati duluan akan dibangkitkan dan diberi tubuh kemuliaan yang kekal. Jadi bukan hanya kita diselamatkan dalam Kristus, tetapi pada saat kita mati di dalam Kristus, kita akan dibangkitkan dalam Kristus. Itu di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 52. Dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Kita semua akan diubah. Itulah menjadi suatu jaminan sebagai orang-orang percaya di dalam Tuhan. Ada kepastian yang membawa pengharapan di dalam kepastian iman di dalam Tuhan. Dan selanjutnya kita dapat belajar di kebenaran firman Tuhan di bagian yang ketiga. Jadi bukan hanya kita diperbaharui di dalam Tuhan dan ada kepastian iman dalam Kristus, tetapi juga kebangkitan Yesus di bagian ketiga menyadarkan orang percaya untuk memberitakan Injil. Jadi bukan hanya kita diperbaharui dalam Tuhan, iman kita percaya bahwa Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, kita menerima keselamatan di dalam Tuhan. Tetapi di bagian ketiga adalah sangat-sangat penting, bahwa bukan hanya kita menerima Kristus, tapi kita juga dapat membagikan atau menceritakan kebenaran firman Tuhan. Jadi di bagian ketiga ini, kebangkitan Kristus itu menyadarkan orang percaya untuk memberitakan Injil. Di Injil Markus pasal 16 ayat 8b.
Dengan singkat, mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Jadi keselamatan yang kekal bukan hanya kita terima secara pribadi saja, tetapi kita juga dapat membagikan kepada orang-orang yang belum percayakan Tuhan. Mungkin tetanggamu, mungkin keluargamu, mungkin teman-temanmu, mungkin sanak saudaramu yang belum mengenal akan Tuhan. Inilah waktu kita, pada saat kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, kita memberitakan Injil kepada mereka, sehingga mereka juga dapat selamat di dalam Tuhan. Hidup kekal ada di dalam berita Injil itu sendiri. Karena Injil adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya di dalam Tuhan. Maka daripada itu, pemberitaan Injil haruslah diberitakan sehingga semua orang yang mendengar diberi pengharapan akan keselamatan melalui pengorbanan Yesus di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga, untuk membuktikan bahwa Yesus berkuasa atas maut, dan selama 40 hari ia menampakkan diri kepada orang-orang yang ia jumpai. Setelah itu ia naik ke surga menyediakan Roh Kudus yang akan senantiasa menolong umat yang percaya kepadanya dan memberi kuasa dalam pemberitaan Injil keselamatan. Menjadi pertanyaan buat kita di bagian ketiga, mengapa kita harus memberitakan Injil kepada orang yang belum percaya? Terkadang kita mempunyai konsep pemikiran bahwa pemberitaan Injil hanya tugas seorang pendeta, hanya tugas seorang penginjil. Tidak, tetapi firman Tuhan berkata bahwa itu adalah tugas semua orang percaya di dalam Tuhan. Karena kita sudah ditebus dari dosa dan menerima keselamatan yang kekal dari Tuhan Yesus, sudah selayaknya lah kita juga memberitakan Injil kepada mereka yang belum mendengar berita keselamatan. Yang selanjutnya bahwa karena ini adalah perintah dari Tuhan dan menjadi kewajiban bagi orang yang percaya di dalam Tuhan. Amanat agung di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20 berkata, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Jadi itu suatu pesan dan suatu perintah bagi orang-orang yang percaya di dalam Tuhan. Jadi kesimpulan buat kita di dalam Tuhan, marilah kita sebagai orang percaya dalam Kristus Yesus memahami manfaat dari kebangkitan Kristus yang menunjukkan suatu pembaruan dalam kehidupan kita, membawa pengharapan akan kepastian iman, dan melaksanakan pemberitaan Injil keselamatan yang sudah kita terima. Puji nama Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami dapat belajar dari kebenaran firman Tuhan, bahwa Tuhan menunjukkan suatu kemenangan yang membangkitkan iman kepercayaan kami di dalam Tuhan. Engkau telah mengalahkan maut, Engkau telah mati di kayu salib, menebus segala dosa dan pelanggaran kami. Kami yang dari dulu, dari kegelapan, tetapi sekarang menuju terang yang ajaib yang datang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah bangkit, Engkau telah mengalahkan maut, Engkau telah memenangkan iman kepercayaan kami di dalam Tuhan, menunjukkan kasih yang datang daripadamu. Maka daripada itu Tuhan, biarlah pembaharuan demi pembaharuan, hari lepas hari, menjadi bagian dalam kehidupan kami. Dan hanya di dalam Kristus menjadi suatu kepastian iman keselamatan. Dan ajar kami Tuhan, untuk kami dapat melaksanakan pemberitaan Injil sebagai suatu keselamatan yang kami terima. Terpujilah namamu Tuhan, kami bersyukur. Hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, selamat Paskah, Tuhan memberkati. Shalom.